Oke, lo perkenalkan kembali lagi bersama gue di sini Rafael di komik edisi kedua. Dan kali ini gue sudah menemukan narasumbernya yaitu dari Bang, boleh perkenalkan namanya Bang? Nama gue Yanuar, gue dari Prodi S1 Sistem Informasi Angkatan 24. Gue Benay Alexander Manuel, gue dari Prodi Sains Data Angkatan 2025. Oh, nama saya Agus Budi Winarko dari Prodi S1 Informatika Fakultas Ilmu Komputer Angkatan 2025. Oh ya, perkenalkan nama gue Rafli Enggar Tiarso, mahasiswa D3 Sistem Informasi. Oke, kalau menurut aku sendiri sebenarnya keputusan untuk menaikkan harga BBM merupakan sebuah keputusan yang sulit bahkan untuk pemerintah karena melihat kondisi ekonomi kita yang sedang melemah serta kondisi dunia yang sedang bersamuk khususnya pada bidang distribusi minyak yang tentunya menjadi sumber utama minyak kita. Dan mungkin untuk memitigasi gimana caranya agar ekonomi kita tetap stabil, yang pertama mungkin kalau menurut aku sendiri pemerintah harus bisa menyiapkan mitigasi dengan cara seperti yang pertama mungkin memberikan bantuan sosial kepada masyarakat rentan yang memang nantinya akan terdampak ketika BBM ini naik. Lalu yang kedua adalah untuk memberikan bantuan sosial ataupun memberikan subsidi transportasi publik kepada masyarakat yang memang harus difokuskan secara tepat dan juga cepat gitu, agar nantinya ketika BBM naik masyarakat memiliki alternatif transportasi yang lain. Lalu yang ketiga, kalau menurut aku sendiri pemerintah juga harus memberikan pengendalian harga untuk kebutuhan pokok seperti minyak, beras ataupun kebutuhan pokok yang lainnya. Serta yang terakhir, pemerintah juga harus mensosialisasikan kepada masyarakat dengan baik dan juga dengan menyeluruh, karena ketika sebuah kebijakan diambil, pemerintah juga harus memberikan sosialisasi yang baik gitu agar masyarakat dapat memberikan ataupun mengerti gitu dengan apa yang diambil oleh pemerintah gitu keputusannya. Kalau itu menurut aku seperti itu. Oke, menurut gue sih kalau dari harga kenaikan BBM ini mau nggak mau pemerintah harus ngadain suatu intervensi sama pihak-pihak publik, baik itu perusahaan, sekolah, atau pokoknya sektor-sektor publik lainnya, biar adanya efektivitas pekerja, nggak harus orang-orang itu berangkat dari keluar rumah. Jadi penghematan BBM sendiri juga dari segi internasionalnya pemerintah harus ada suatu intervensi buat ngomong langsung sama konflik-konflik ini agar nemuin solusi tengah dari harga yang naik ini biar cepat selesai. Dari Selat Hormuz itu juga ada subsidi yang bengkak biar ini nggak berkelanjutan sih sampai tahun depan. Kalau gue lihat sih jujur disayangkan ya, karena seharusnya sebagai pejabat itu mereka bisa mencontohkan, apalagi di tengah situasi ekonomi yang lagi nggak stabil, seharusnya pemerintah ataupun pejabat bisa mengerti ataupun empati, apalagi buat masyarakat kita yang lagi berjuang dari segi ekonomi ataupun yang berjuang dari bawah. Jadinya rasanya apa ya, masyarakat juga kehilangan kepercayaan gitu ke pejabat-pejabat. Apalagi mereka kan punya mandat ataupun diberikan kepercayaan untuk menjalankan amanat yang diberikan masyarakat untuk memberikan apa ya, kemajuan lah untuk masyarakat kita, begitu sih. Ini sangat disayangkan untuk kasus seperti itu. Oke, kalau menurut aku sendiri sebenarnya apa yang dilakukan pemerintah kemarin merupakan sebuah hal yang memang kurang empati lah gitu. Karena di tengah kondisi masyarakat ataupun publik yang sedang sulit ekonominya, lalu rupiah melemah dan juga yang lainnya, pemerintah harusnya memberikan empati yang lebih, karena jabatan ataupun apa yang mereka emban itu hasil dari amanah masyarakat yang harusnya mereka jalankan dengan baik. Dan juga mungkin saja ini kalau menurut aku, karena apa yang mereka nikmati saat ini kan hasil dari amanah masyarakat ya. Jadi jabatan mereka bukan sebuah prestasi yang mereka dapatkan, namun merupakan sebuah amanah di masyarakat yang harusnya mereka emban dengan baik. Nah, mungkin untuk solusinya harusnya pemerintah itu lebih dapat mengerti masyarakatnya ataupun memberikan sedikit empati kepada masyarakat mereka dalam kondisi seperti ini. Lalu ketika terjadi suatu masalah yang seperti itu, ketika viral, mereka bukan hanya minta maaf gitu kan, tetapi harus juga memberikan sistem ataupun aturan birokrasi yang baik dan juga menekankan bahwa empati bukan merupakan
sebuah tambahan untuk pekerjaan mereka namun menjadi sebuah fokus utama ketika mereka juga harus dapat mengerti masyarakat mereka sendiri di tengah kondisi yang seperti ini, seperti itu. Itu udah pasti jadi ancaman buat publik, apalagi buat bersuara kritik pemerintah. Karena dari kasus ini kan kita lihat seorang aktivis dia bener ngerasain dampak nyatanya, efek nyatanya, di mana dia sampai diserang secara fisik di kediaman dia. Dan itu kedepannya jadi was-was para warga buat kritik pemerintah, kira-kira apakah mereka jadi target berikutnya. Apalagi kalau dari tahun-tahun sebelumnya, kalau kita lihat sejarah dari zaman Soeharto yang lebih parah lagi sampai ada Petrus, apakah bakal terulang lagi di era yang sekarang? Itu sih jadi kenapa jadi ancaman terberat. Ya sih, itu jujur sangat disayangkan juga, karena kan berarti dengan adanya kasus penyiraman air keras itu berarti kita sebagai masyarakat gak bisa secara bebas memberikan pendapat ataupun pandangan mengenai kondisi politik, ataupun kalaupun ada hal yang harus dikritik nih dari pemerintah. Nah, karena hal itu ya tentunya masyarakat jadi takut, ya kan? Kita jadi takut untuk memberikan pandangan kita mengenai kondisi politik, mengenai apapun kebijakan pemerintah, dan juga apa ya nggak ada rasa aman aja gitu, kayak karena kita mau memberikan pandangan tentang ini takutnya besok-besok kita nggak selamat nih, ya kan? Jadi gitu sih, jadi ada rasa nggak nyaman ketika kita memberikan pendapat. Oke, karena ini masih dugaan, jadi saya tidak bisa terlalu berkata banyak ya. Cuman kalau misalnya ini beneran terjadi kasus korupsinya, mungkin pemerintah harus memberikan hukuman berat kepada pelaku korupsi tersebut. Karena apalagi ini kan kuota haji ya, yang berhubungan langsung dengan agama, ya kan. Terutama untuk masyarakat muslim, nah itu sangat disayangkan sekali jika korupsi tersebut dilakukan di bidang tersebut. Lagi nih kasusnya kurang lebih sama kayak yang bukber tadi. Jadi perlunya transparansi dari semua pihak yang terkait, baik dari penyelenggara kuotanya, dari pihak pemberian hajinya, dan dari pejabat yang mengatur itu sendiri. Karena dari kasus ini kan kuotanya itu disalahgunakan buat menguntungkan beberapa pihak tertentu. Yang sementara kita harus tahu ini udah adil untuk semua masyarakat, biar semuanya itu bisa dapat adil mereka sendiri. Kalau dalam kasus ini, gue rasa karena dari pihak yang kurang amanah di jabatan dia, dan komunikasinya yang tadi kurang transparan, jadi nggak ketahuan, atau mungkin emang ada andil dari beberapa pihak yang terlibat, jadinya bisa terjadi, dan sampai sekarang baru ketahuan dan akhirnya baru bisa ditindak sama KPK. Jadi kedepannya lagi perlu transparansi dari segala pihak buat nanganin kasus ini. Menurut aku sendiri, pembatasan untuk media sosial bagi usia 16 tahun itu merupakan sebuah langkah yang baik, di mana banyak sekali mungkin konten-konten yang seharusnya tidak dikonsumsi oleh anak usia tersebut. Dan mungkin yang harus dilakukan pemerintah saat ini, yang kita tahu bahwa mungkin banyak anak yang memiliki intelijen yang lebih, dan juga mungkin mereka dapat mengakali sistem aturan ini dengan hal-hal yang mungkin mereka tahu gitu. Dan untuk memitigasi hal ini, pemerintah harusnya juga memberikan sosialisasi ataupun pengertian kepada masyarakat mengenai kenapa peraturan ini diterapkan, dan juga mengapa gitu kan, dan juga bagaimana konten-konten yang harusnya dikonsumsi oleh anak-anak di bawah 16 tahun atau 16 tahun ini gitu, seperti itu mungkin. Oke, kalau tentang pemblokiran penggunaan gadget di bawah umur 16 tahun, mungkin saya antara setuju dan tidak setuju. Setujunya di sini karena anak-anak dapat lebih fokus kepada kegiatan yang sesuai dengan umur mereka, tidak terpadu pada aplikasi gadget. Tapi di bagian yang kurang setuju, saya di bagian kurang setuju yaitu anak yang di bawah umur 16 tahun mungkin tidak bisa terlalu banyak melakukan aspirasi, atau mungkin
ya, mencari tahu informasi atau mungkin mempelajari sesuatu di bidang yang ada di gadget tersebut. Contohnya misalnya kita kan di informatika ya, kita kalau misalnya masih di bawah umur 16 tahun, kita iseng-iseng nyari-nyari info pembelajaran tentang teknik komputer atau apa semacamnya. Jadi anak di bawah 15 tahun mungkin tidak bisa karena sudah terlalu dibatasi, apalagi konten pembelajaran itu banyak sekali di TikTok, YouTube atau aplikasi semacamnya.